rumah tempat masa kecil saya tumbuh di Jogja. Namanya Komplek Taman Yuwono. Saya tinggal di sana sampai SD bersama kakek, nenek, ayah, ibu, karena kita masih satu rumah waktu itu. Terus ajak anak-anak juga untuk lihat rumah orang tua kita. Rumah itu mungkin umurnya udah 100 tahun sekarang ini. Karena dibangun sekitar tahun 20-an, 1920-an. Dan salah satu rumah-rumah kuno lah di sini. Tapi keluarga kami udah nggak di sana lagi. Dulu itu rumah yang dipinjami untuk kakek. Lalu setelah kakek meninggal dikembalikan kepada yang punya. Kita bersyukur yang punya rumah mengizinkan kita untuk mengunjungi rumahnya. Terus dari situ, ya. Terus dari situ gimana dengan teman-teman yang lain? Apa kabar? Kabar ini dari mana? Jadi saya bisa nyapa juga. Saya sambil liatin ya. Tasikmalaya selalu hadir. Insya Allah nanti kalau tidak ada halangan tanggal 4 mungkin saya ke Tasikmalaya. Bengkulu hadir. Nice. Malam Abah, saya seorang pedagang. Tapi kondisi pasar sepi banget. Kasih kata-kata penyemangat dong, Bah. Oke. Ini dari Xeon. X-I-O-N. Oke. Salut Anda pilih jadi entrepreneur. Entrepreneur itu selalu positif, selalu optimis. Itu yang saya selalu salut dari jiwa entrepreneur. Tidak tidak ada entrepreneur yang pesimis. Entrepreneur itu selalu optimis. Karena itu jadi entrepreneur. Kalau nggak jadi, kalau pesimis pasti nggak jadi entrepreneur. Karena entrepreneur itu orang yang selalu bisa melihat kesempatan dalam kesempitan. Itulah orang yang optimis. Orang yang pesimis itu orang yang selalu melihat kesempitan walaupun ada kesempatan. Itu bedanya tuh. Yang optimis selalu melihat kesempatan dalam kesempitan, sementara yang pesimis selalu melihat kesempitan walaupun sedang dibukakan kesempatan. Jadi buat Anda yang sekarang jadi entrepreneur pasti optimistik. Dan kalau sekarang kondisi pasar lagi sepi, pasti tahu persis hukum ekonomi. Ada ups and down, ada masa pasar itu turun, ada masa pasar itu naik. Jadi go with the flow dan cari terobosan, cari inovasi. Ada satu kalimat yang saya senang kalau dengar kalimat itu. Kalimat itu gini. When the going gets tough, the tough gets going. Ketika perjalanan menjadi tangguh, maka yang tangguh jalan terus. When the going gets tough, the tough gets going. Jadi ketika sekarang ini lagi kondisinya tangguh betul, penuh dengan tantangan. Ketika perjalanan penuh dengan tantangan, maka penantang akan jalan terus. Gitu ya. Mudah-mudahan makin semangat dan bisa melewati masa yang lagi penuh tantangan ini. Yuk, saya lihat lagi nih dari mana lagi nih. Sehat terus ya Pak, jaga kesehatan ya, insya Allah. Saling jaga kesehatan, saling mendoakan. Halo Abah, akhirnya bisa lihat live sama-sama, alhamdulillah. Doain Abah nilai ujianku bisa dapat A semua, amin. Insya Allah dapatnya A+, bukan cuman A. Pak Anies cerita dong perjalanan cinta Bapak. Wah ini kok ya kebetulan nih.
Anne Marv. Anne Marv. Tadi saya ke kampung Sosrowijayan. Sosrowijayan itu di sebelah barat Malioboro. Itu satu kampung turis sejak zaman dulu. Dulu waktu saya pertama kali ajak Ferry, waktu itu masih mahasiswa, saya juga masih kuliah. Saya kuliah Fakultas Ekonomi, Ferry kuliahnya di Fakultas Psikologi. Saya ajak pertama kali makan siang di tempat itu, namanya Superman Cafe di Sosrowijayan. Kenapa ke situ? Unik tuh. Karena itu kampung, ya semi kampung internasional, banyak turis di situ. Menu-menunya menu internasional, tapi harganya kaki lima. Jadi kita belum bisa beli yang internasional menu dengan harga internasional. So the price is local, but the taste is international. So international taste with local price. Itu yang dulu kita sampai itu salah satu kenangan paling berkesan karena it was my first invite for a date. Kalau saya masih kuliah, udah menjelang akhir sih, tahun ketiga kalau nggak salah waktu itu. Ceritain pengalaman, ceritain pengalaman belajar pas di Jepang dong. Oke, nanti gini dah, kapan-kapan saya ceritain lagi ya, cerita soal apa belajar di luar negeri, kalau waktunya lebih longgar. Sekarang ini saya dalam perjalanan pulang nih, malam ini. Habis selesai acara terakhir, terus terakhirnya tadi di sekitar Krapia, Bantul. Sekarang on the way back, pulang ke rumah. Sambil jalan pulang sambil nyapa di sini. Dan teman-teman juga ternyata masih banyak yang belum tidur nih. Padahal udah menjelang udah midnight malah sekarang. Udah lewat midnight. Bah, AirPods-nya di etalase berapa? Sekarang saya udah tahu sekarang. Tadi malam saya ditanya etalase, kebingungan. Sekarang sudah tahu. AirPods-nya di etalase berapa nih? AirPods di kuping, nggak di etalase mana-mana. Semalam saya ditanya etalase. Waduh, sampai tadi siang anak-anak saya masih pada ngetawain saya soal etalase. Jadi rupanya etalase itu kalau ini ya, kalau jualan di TikTok. Mana tahu saya itu jualan di TikTok. Siapa tadi malam tuh yang tanyain saya, Pak, kacamatanya di etalase berapa? Saya pikir itu jenis kacamata. Apakah frame-nya? Apa sekarang anak-anak kalau bilang frame itu etalase ya? Gitu. Jadi saya coba Google. Ternyata itu TikTok shopping habits rupanya. Sekarang ditanyain lagi, well, now I know. AirPods yang di kuping nih. Nggak di mana-mana. Apalagi nih, saya lihat lagi. Abah silaturahmi ke Batam, ke Pri, insya Allah nanti balik lagi ke sana. Bah jaga kesehatan ya, ya Titin, Titin Santria, insya Allah jaga kesehatan Titin juga ya. Anak online Abah, Zalika, Zalika, how are you? Hope you're happy, healthy, enjoying first day of the year. Abah, bagaimana cara meningkatkan minat baca? Aha, dari Melov. Good questions. Minat baca itu penting sekali. Ada dua unsurnya. Minat baca dan daya baca. Minat baca itu kemauan kita untuk membaca, dan daya baca itu ketahanan kita dalam membaca. Kadang-kadang kita punya minat baca tinggi,
tapi minat baca WA, minat baca yang pendek-pendek. Kalau daya baca itu kemampuan kita untuk baca buku yang panjang, yang tebal, yang memerlukan konsentrasi panjang.